Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afshahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wattabihi ala dawam. Faya ayuhal muslimuna al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahu adzim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, sebaik-baik kita yang diberi kesempatan, baik sempat dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan juga diberikan sehat serta nikmat-nikmat yang tidak akan mungkin kita hitung. Sudah sepantasnya, selayaknya kita tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah hamba yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah haribaan manusia mulia, manusia yang telah membimbing umat manusia hingga kita mengenal keimanan, hingga kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Kita bisa menjalankan syariat dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mulai minggu-minggu ini pemerintah kita sudah mulai memberangkatkan sebagian daripada duyufur rahmat, tamu-tamu Allah, bahkan manusia dari seluruh dunia mulai berdatangan, berduyun-duyun memenuhi kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Artinya momen haji tidak lepas daripada kurban, dan kedua-duanya atau kedua syariat tersebut, haji ataupun kurban, juga tidak pernah lepas dari perjalanan seorang manusia pilihan, manusia Khalilullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga mengingatkan akan perjalanan syariat yang telah diamalkan, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Summa auhayna ilaika ittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kata Allah, aku perintahkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin, dia Nabiullah Ibrahim termasuk orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut orang yang bertauhid Quran, teguh dalam pendirian tauhidnya, memancar bersinar terus tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW, beliau Nabiullah Ibrahim Khalilullah juga menunjukkan sifat pengorbanannya kepada umat. Oleh karenanya, baik haji ataupun kurban, beliau Rasulullah SAW juga mengajarkan, menjadikan sebuah pelajaran sunnah muakkadah
secara jumhur ulama. Meskipun di sisi lain masih ada yang mengatakan wajib di dalam berkorban bagi sebagian kecil ulama, dengan menyandarkan mangka dalam syahatan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini yang menjadikan dasar ulama bahwa korban itu adalah wajib. Maka barang siapa yang oleh Allah SWT diberikan kesanggupan, kecukupan, kemudian sampai kepada hari kurban dan dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan menghampiri tempat sholat kami, jangan dekati tempat sholat kami, masjid kami, musola kami. Artinya saudara, dari hadis Ibnu Majah inilah yang membuat sebagian kecil ulama ini menjadikan korban itu wajib. Tapi secara jumhur bahwa korban adalah sunnah muakkadah. Sekalipun beliau Rasulullah SAW juga menganjurkan bahwa setiap ahli bait, setiap penghuni rumah, orang-orang muslim, mereka yang diberi kemampuan hendaklah setiap tahunnya mereka bisa menyembelih korban. Setiap tahunnya, jangan hanya sekali seumur hidup. Itu bagi orang-orang yang mempunyai status tertentu, ketiadaan, kemiskinan, kefakiran. Tapi bagi orang-orang yang mereka cukup, hendaklah mereka menyembelih setiap tahunnya untuk satu rumah atau satu keluarga. Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ternyata setelah kita amati saudara, Allah perintahkan kita untuk berkorban. Tidak sekedar begitu perintah saja, tidak. Kita perhatikan bagaimana ayat yang memerintah kita untuk menyembelih kurban. Sebelum Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan rezeki dari pemberiannya, untuk mengorbankan sebagian rezeki dari pemberiannya, Allah sudah mencukupi. Allah sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Inilah yang dikatakan dalam firman-Nya, inna a'tayna al-kautsar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat. Siapapun manusia di dunia ini untuk menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh siapapun kita menghitung nikmat Allah, jangankan hanya dengan jari jemari kita, dengan pengetahuan pikiran kita, kalian hitung kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan kita untuk ingkar atas nikmat Allah yang begitu banyak. Orang mungkin merasa terhimpit hanya satu kekurangan. Kadang dia tidak melihat banyaknya kelebihan yang Allah curahkan. Orang boleh kurang satu hal, ekonominya, cuma ternyata Allah lebihkan kesehatannya. Allah sehatkan keluarganya, anaknya. Allah himpun mereka dalam keluarganya tetap iman, Islam, ihsan. Allah kumpulkan mereka dalam persaudaraan, dalam kerukunan, dalam kedamaian, dalam ketenteraman. Terkadang kita satu saja yang dikurangi, kita melupakan yang banyak yang masih ada pada diri kita. Saudara kaum muslimin jamaah, dari sini tidak ada alasan lagi orang-orang untuk menghindari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT setelah mencukupi nikmat, mencurahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang begitu banyak, lalu setelah ada nikmat dari Allah, pemberian Allah, min razaqnakum, jadi tersegi dari pemberian Allah kepada Allah, baru memerintahkan fasalli rabbika wanhar. Sembah Tuhanmu, dirikan sholat untuk menyembah Tuhanmu, berhubungan dengan Tuhanmu, jalin erat-erat dengan Tuhanmu, sambungkan wusul hatimu dengan Tuhanmu,
dengan media ibadah sholat. Dan ini dalam rangka untuk menyambung hablum minallah, hubungan vertikal seorang hamba kepada Tuhannya. Setelah itu disempurnakan. Seorang abid tidak akan sempurna kehambaannya kalau dia tidak peduli terhadap sesama. Wanhar, dan berkorbanlah. Antara ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah, dan juga hubungan kita kepada sesama. Kurban ini untuk menjalin hubungan kita kepada sesama, kepada sesama manusia, terutama mereka orang-orang yang butuh diperhatikan, mereka orang-orang yang jarang menemukan makanan yang enak, yang biasa layaknya dimakan oleh orang-orang yang kecukupan, orang-orang kaya. Saat-saat seperti itu, saat-saat kurban, kita berbagi dengan makanan dari hasil kurban kita. Yaumil kurban demikian Allah dan juga orang miskin. Ini sebabnya Allah juga memerintahkan fakulu minha wa adul ba'isal fakir. Makanlah dari hasil kurban kalian. Oleh karena sangat disunahkan makan hasil daging kurban kita. Jangan sampai ada lagi orang yang ketakutan kalau sudah kurban dia tidak boleh makan dagingnya. Padahal itu diperintahkan oleh Allah, disunahkan oleh baginda Rasul, kecuali kurban daripada nazar. Saudara kaum muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah, wa'adul ba'isal fakir, dan berilah sebagian daripada korban kita kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang kaya. Apakah hanya mereka? Wajiban utama kita. Lalu bagaimana untuk teman-teman kita yang kaya? Tidak ada larangan di dalamnya untuk berikan hadiah sebagai hadiah. Untuk keluarga kita tidak ada larangan. Untuk menjamu tamu-tamu kita, mereka yang berdatang dalam tujuan baik, tidak ada larangan. Sangatlah luas dan bijaksana dalam penyaluran daging korban kita. Saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, ini sebabnya beliau Rasulullah SAW dengan melihat pentingnya korban untuk siapapun, hingga beliau pernah mengorbankan seekor domba gipas atas nama beliau dan juga umatnya. Ini bentuk daripada penting dan juga bentuk kasih sayang beliau. Bisa dimaknai jangan sampai ada seorang umat beliau Rasulullah SAW yang tidak berkorban. Andai kan memang harus ketemu, harus ada umatnya Nabi yang benar-benar tidak sanggup berkorban, maka kasih sayang Rasulullah melalui korbannya yang beliau atas namakan Allahumma taqabbal minni wa ummati. Atas korban beliau sendiri dan juga atas korban umatnya. Kalau bahasa orang tua kita, jaga-jaga. Kalau memang benar-benar ada umat yang benar-benar tidak sanggup, maka oleh beliau Rasulullah SAW sudah disiapkan. Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya apa yang menjadi tujuan? Bukan daging sesembilan korban. Kita tidak bisa bangga dengan darah korban kita yang kita alirkan. Akan menjadi yang perlu diperhatikan benar-benar saudara. La yanalallahu luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan daging korbanmu, bukan darah yang kau alirkan, karena Allah memang sama sekali tidak membutuhkan itu. Sama sekali Allah tidak membutuhkan daging ataupun darah yang kita alirkan. Tetapi ketakwaan
daripada kamulah. Yang dilihat oleh Allah, yang akan menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Sifat takluk kita, tunduk kita, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya akan kembali kepada taat. Bangga terhadap korban-korban yang gemuk, yang mahal, yang besar, boleh saja dalam tujuan untuk berfastatabul khairat, untuk berlomba dengan teman-teman kita agar kita punya semangat di dalam beribadah kurban. Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sedikit dalam perihal kurban mudah-mudahan dapat menghantarkan kita dalam semangat beribadah kurban khususnya, dan jadikan manfaat di dini wa dunia wa akhirah. Akhirnya barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi fid wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من هدى على المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها تلك سنة رسولك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله